Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Kuala Selatan yang baru saja hadir bersama-sama kita, yang mewakili dari sebelum itu program sampaikan sebagaimana yang kami laporkan tadi bahwa setelah penyampaian visi-misi ini ada penajaman dari para panelis. Untuk itu kami perkenalkan ada beberapa orang panelis yang kami persiapkan. Yang pertama yang terhormat Ibu Camat Orang Utara. Yang kedua Bapak Andi Dendrigan Kahamsah, Lampung Kecamatan. Selanjutnya Pak Muhammad Yunan Eskom, Ketua KPU Kabupaten Selatan. Ya, nah ini sebelumnya para calon menitipkan ke saya untuk Ketua KPU dengan keras-keras pertanyaannya. Karena kami tahu Bapak pernah berkecimpung di birokrat, ya, saya kira ke situ. Kemudian ada Pak Sekjam Moral Utara, Pak Joni SPDNC. Ya, 4. Jadi inilah para panelis kita. Selanjutnya kami akan membacakan penyampaian visi misi harus disampaikan oleh calon kepala desa sendiri dan tidak boleh diwakilkan. Yang kedua, para undangan dan masyarakat wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. Bapak Pramli, ya. Tapi satu tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bicara bersama rombongan yang saya hormati, Bapak Kapolsek Maluku Utara atau yang mewakili beliau yang saya hormati, Pak Dan Ramil, Kecamatan Moramo 1417 Pulau Moramo saya hormati, Bapak pendamping desa yang saya hormati, Pak Ketua KPU Kabupaten Kuala Selatan yang baru saja malam ini saya tahu bahwa Pak Yunan ini adalah Ketua KPU, Pak Joni SPD sebagai Sekjam Moral Utara yang saya hormati, teman-teman calon kepala desa yang saya hormati, Ketua Panitia bersama anggota yang saya hormati, seluruh masyarakat desa Makalungkula yang sempat hadir pada malam ini yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, saya akan bacakan atau menyampaikan visi-misi saya. Visi-misi calon kepala desa Makalungkula 2024-2030. Visi mewujudkan desa Makalungkula sebagai desa berkembang. Misi yang pertama, menyelenggarakan pemerintah desa yang baik dan transparan melalui kegiatan antara lain: A. Melaksanakan tugas dan kewajiban dari pemerintah kabupaten dan kecamatan. B. Pelayanan urusan masyarakat secara cepat dan tepat. C. Terciptanya ketentraman kehidupan masyarakat. D. Tata kelola administrasi desa yang tertib dan akuntabel.
terjalinnya hubungan kerjasama yang baik dengan perangkat desa, PPD, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Menyampaikan anggaran keuangan desa kepada masyarakat melalui bank informasi. 2. Pelaksanaan pembangunan pada sektor dan sarana prasarana pemerintah desa, bidang keagamaan, kebudayaan, pertanian, dan pendidikan. 3. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang lancar dan amanah. 4. Pembinaan kehidupan masyarakat melalui kegiatan PKK dengan lembaga-lembaga lainnya. 5. Membentuk kelompok tani untuk membuka lahan-lahan tidur demi meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik ke depan. 6. Pembukaan ruas-ruas jalan usaha tani perkebunan untuk memudahkan transportasi di bidang masing-masing bidang. 7. Kegiatan peningkatan debit air perpipaan karena akhir-akhir ini tidak stabil kepada masyarakat secara merata. 8. Perehatan rumah-rumah masyarakat yang belum tersentuh yang namanya bantuan dari pemerintah pusat. 9. Atau yang terakhir, pengembangan bakat dan prestasi di bidang olahraga, yakni bola voli putra dan putri, dan khususnya bola kaki putra yang menjadi idola masyarakat Indonesia bahkan dunia untuk menuju desa maju konservatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk kembali menghormati posisi tempat duduk. Itulah tadi 9 poin visi misi calon kepala desa nomor 1 atas nama Pak Ramli. Nah, selanjutnya kami persilakan pula calon kepala desa nomor 2 atas nama Bapak Marwan untuk membacakan visi misi yang dia buat dengan durasi waktu sama maksimal 5 menit. Kami berharap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pribadi Pak Yunan, yang kami hormati pimpinan wilayah Kecamatan Maroma Utara bersama jajarannya, yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Bapak Babinsa Desa Matramanggula, yang kami hormati pribadi Pak Joni SPD, yang kami hormati Ketua Panitia Pilkades bersama anggota, yang kami hormati pelaksana tugas Desa Matramanggula bersama Ibu, yang kami hormati tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh pendidik, dan yang kami hormati bapak-bapak calon kepala desa bersama Ibu, yang kami hormati semua lapisan masyarakat Desa Matramanggula yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan umur panjang sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangkaian pemaparan visi misi
kita ketahui bersama bahwa mulai per 1 Juni itu sudah bergulir tahapan, mulai dari pembentukan panitia oleh BPD, dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di tahapan yang ke-17, yaitu pemaparan visi misi. Jadi selanjutnya tak lupa pula kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena sampai saat ini berkat beliaulah sehingga kita bisa berada di alam yang terang-terang sampai sekarang ini. Baik, saya langsung saja membacakan visi dan misi untuk 6 tahun ke depan. Misi: bersama membangun desa Mataram Pula menuju desa maju. Misi: 1. Penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Pelayanan urusan atau hajatan masyarakat secara tepat dan prima. B. Penatausahaan dan tertib administrasi desa. C. Menciptakan hubungan harmonis dengan badan permusyawaratan desa, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan segenap masyarakat desa Mataram Pula. 2. Pelaksanaan pembangunan berbasis partisipasi berdasarkan kebutuhan dan ekonomi kerakyatan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Pembangunan di bidang pertanian melalui penyediaan bibit unggul dan sarana penunjang lainnya. B. Pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur desa. C. Pembangunan di bidang kesehatan melalui pengadaan alat-alat posyandu. D. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pemerintahan seperti rehab balai desa dan kantor-kantor lainnya. E. Pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti rehab rumah layak huni dan bantuan-bantuan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. F. Pembangunan atau peningkatan jalan desa yang menghubungkan Kolaka, Kolobak dengan jalan poros yang dari Moramo sehingga sumber daya alam dapat terkelola dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan pendapatan asli desa. 3. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Memperkuat persatuan keluarga dan masyarakat dalam urusan pernikahan, pendidikan, dan kesehatan. B. Pembinaan keagamaan melalui remaja masjid, TPA, majelis taklim, dan hari-hari besar keagamaan. C. Pembinaan generasi muda melalui kegiatan olahraga. D. Optimalisasi peranan PKK, pengurus posyandu, dan kader desa. E. Pelestarian adat istiadat berupa pengadaan perlengkapan dan pelatihan lembaga adat. F. Optimalisasi pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes. Dan yang terakhir, meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan ketangguhan hansip atau linmas desa yang ada. Itulah tadi visi dan misi saya, dan saya pilih billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali menempati posisi. Jadi calon nomor 2 menjabarkan 3 visinya, kemudian penjabarannya lagi menjadi 17 poin. Selanjutnya kami persilakan calon nomor 3 bersama Bapak Khalidudin untuk membacakan visi misinya dalam waktu 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hormati Sekjen Merauke Utara, juga malam ini sebagai panelis, yang kami hormati pendamping profesional Kecamatan Merauke Utara, juga pada hari ini sebagai panelis, yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan, juga pada hari ini sebagai panelis, yang kami hormati dan mengambil 14 ini atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolsek Merauke Utara atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPD dan anggota, yang kami hormati panitia pengawas Pilkades Kecamatan, yang kami hormati Ketua dan anggota Pilkades Desa Mataraman Muda, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan hadirat yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu, yang sama-sama saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat hadir di Balai Desa Mataraman Muda ini dalam rangka melaksanakan atau mengikuti tahap Pilkades di Kecamatan Merauke di Mataraman Muda. Untuk itu saya pada malam hari ini akan menyampaikan visi misi saya. Juga sebelum itu kita senantiasa memberikan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan hidup yang benar, sehingga kita dapat mengetahui mana cara yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mana cara yang sesat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan visi misi, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan tingginya kepada seluruh panitia yang telah mencurahkan waktu, tenaga pikiran untuk berupaya agar pelaksanaan tahapan Pilkades 2023 dan 2024 dapat berjalan lancar, aman dan tertib. Mohon maaf saya salah sebut 2024 sampai 2030. Juga saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat di mana saya selaku pejabat kepala desa sebelumnya memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian, namun insya Allah kedepannya akan menjadi lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenanlah saya menyampaikan visi misi saya. Apabila saya diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh masyarakat Mataraman Muda untuk menjalankan roda pemerintahan periode 2024-2030. Adapun visi saya sebagai berikut: terwujudnya masyarakat Mataraman Muda yang maju, aman, adil, sejahtera, berbudaya, serta mampu bersaing yang berbeda kepada iman dan takwa. Kemudian visi melanjutkan program-program pemerintah desa yang saya rintis beberapa tahun yang lalu berdasarkan musyawarah desa. Yang kedua, menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan profesional. Kemudian ketiga, melaksanakan pembangunan desa yang berkesinambungan dengan mengedepankan musyawarah mufakat dan gotong royong. Yang keempat, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan aparat dan lembaga. Yang kelima, melestarikan seni budaya dan adat istiadat desa agar tetap terjaga dalam bidang kesenian dan kota. 6. Memberdayakan sebuah potensi yang ada dalam. Sekali lagi terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin sebelum saya mulai dari penajaman, tentunya kehadiran kami di sini bukan untuk menguji kemampuan Bapak Ibu sekalian, karena tentunya kita menyadari bahwa di antara kita semua ini namanya manusia itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Saya juga paham para calon kepala desa ini tentunya sudah ada pengalaman di bidang masing-masing untuk yang sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin saya mulai dari calon nomor pertama, yaitu Pak
Pak Ramli, selamat malam. Tadi Bapak sudah menyampaikan visi dan misi yang semuanya ini tentu tujuannya ini untuk kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan dan ekonomi masyarakat. Saya ingin mungkin Bapak bisa lebih mempertajam di misi di nomor 3, pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang lancar dan amanah. Tentunya pemberdayaan ini harus melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Desa Matalungkula. Saya ingin mungkin Bapak bisa menghubungkan pemberdayaan yang Bapak maksud ini sesuai dengan potensi yang ada di Desa Matalungkula. Jelas mungkin pertanyaan? Ya, mungkin masih ada satu lagi ya. Saya tujukan untuk pendampingnya. Boleh? Boleh? Berhubungan dengan PKK itu? Boleh? Oh ya, kalau tidak boleh ya? Ya, yang sudah batas itu. Untuk siapa tempatnya selesai. Kemudian yang yang ketujuh tadi ada peningkatan debit air perpipaan karena air ini tidak stabil kepada masyarakat secara umum. Ya, saya ingin menjelaskan apakah yang perlu diperbaiki ini sarananya atau terkait dengan debit airnya. Gimana lanjut yang kedua atau tidak? Ya. Jadi kami persilakan kalau nomor 1 ada 2 pertanyaan dari panel pertama, yaitu poin 3 dari visi Bapak dan poin 7 saya tidak jelas itu. Ya, kami persilakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang lancar dan amanah. Contohnya di Matalungkula ini sebenarnya kalau kita berbicara ekonomi memang sangat minim, bahkan tidak ada. Hanya ketika saya dikasih kesempatan menjadi kepala desa, angan-angan saya kan tidak ada lain di sini. Seluas apapun dan sekecil apapun lahan-lahan di masyarakat desa Matalungkula ini ada. Dan saya sangat tertarik yang ada sekarang, seperti komoditi penanaman kelapa sawit, kopi, termasuk pinang. Karena pinang ini tahun ini sudah ada yang masuk di wilayah desa Matalungkula, dan penganggaran dari DD dalam hal ini Pak Desa kami ini memang sangat menarik bagi saya, sehingga saya cantumkan seperti itu bunyinya. Lalu yang poin ke-7, peningkatan debit air, karena semakin berkembang pesatnya masyarakat desa Matalungkula saat ini, dulu bukan seperti ini air. Terus terang Pak Camat harus diperbaiki itu manajerialnya terkait dengan sumber dayanya. Itu dulu sebenarnya yang harus kita perbaiki. Kemudian sistem administrasi yang ada di dalamnya. Kemudian selanjutnya setelah itu diperbaiki, tentunya kita harus melihat kira-kira peluang usaha apa yang cocok untuk dikembangkan di desa masing-masing. Tentunya ini tadi terkait dengan potensi yang ada di masyarakat maupun usaha-usaha yang segera bisa dikembangkan, yang tentunya berujung untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Mungkin itu. Selanjutnya kami silakan Iris untuk menanyakan visi misi dari
calon nomor urut 3 Bapak Sarpuri. Silakan. Terima kasih. Selamat malam untuk calon kepala desa nomor urut 3. Tadi yang telah menyampaikan visi dan misinya. Tentunya seorang kepala desa di dalam menjalankan tugas-tugasnya itu meliputi dari tugas pelayanan kepada masyarakat, tugas pelayanan pemerintahan, tugas-tugas pemberdayaan masyarakat, maupun tugas-tugas keamanan dan ketertiban. Tadi di misi di nomor 9 tadi telah disampaikan, yaitu penguatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pemerintah desa. Nah, saya ingin Bapak bisa menjelaskan mungkin lebih terurai lagi terkait dengan misi di nomor 9 ini. Terima kasih. Ya, kami persilakan nomor 3 untuk menjelaskan secara terurai lagi yang visi nomor 9. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai salah satu bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat atau kepada warganya adalah dengan cara melibatkan dalam setiap awal perencanaan seperti musyawarah untuk memutuskan apa yang harus digiatkan dalam rangka membangunkan desa Matalam Pula yang dalam rangka mewujudkan desa Matalam Pula yang berkepribadian hebat, sejahtera dan mandiri. Oleh karena itu kami tentunya tidak perlu saya tidak lain di mana masyarakat selama saya menjabat tentunya diawali dengan musyawarah lanjut perencanaan dan kemudian ditetapkan sebagai RKPS bersama Launa. Saya kira demikian. Baik, itulah tadi jawaban dari calon nomor 3. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Yus untuk menanggapi kembali. Terima kasih atas jawaban dari calon nomor urut 3 terkait dengan misi di poin nomor 9 ini. Tentunya tadi sudah disampaikan untuk pelibatan seluruh masyarakat di dalam segala aspek kegiatan. Tetapi perlu juga diingat bahwa ketika kita menjalankan pemerintahan itu, komunikasi itu selain kita jalin komunikasi ke bawah, juga harus kita ingat bahwa kita harus senantiasa menjalin komunikasi ke atas. Tentunya segala kegiatan pemerintahan, pembangunan maupun ekonomi ini sekarang ini tidak bisa kita jalankan sendiri-sendiri. Model-model lama itu sudah kita tinggalkan, karena sekarang ini segala sesuatu kegiatan ekonomi ini harus ada kerjasama atau kolaborasi dari semua aspek yang terkait. Yang mana saya maksudkan ini komunikasi ke atas, yang mulai dari camatnya, mulai dari lintas sektoralnya. Mungkin hal-hal itu juga yang harus kita selalu berbuat di dalam menjalin kerjasama maupun komunikasi. Terima kasih. Iya, kita kasih dulu tepuk tangan yang meriah untuk terima kasih panelis pertama. Selanjutnya kami beri kesempatan Bapak Aditya Tenggaka selalu panelis kedua untuk mempertajam visi misi dari para calon. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk membagi urutan berbicara dan calon supaya tidak menonton di nomor 1. Pertanyaan pertama kita arahkan ke calon nomor 2, 3 dan pertanyaan 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati Camat Matalam Utara dan sebagai panglima ini menarik
saya ingin mendengarkan, karena ini penajaman, bagaimana kiat-kiat Bapak terkait dengan menghasilkan PAD. Karena tadi Bapak sudah membahas terkait BUMDes, itu juga ada korelasinya di sini. Silakan. Kami kemudian calon nomor 2 berikan jawaban terhadap panelis. Jadi poinnya misi yang kedua poinnya. Iya, terima kasih kesempatan yang kedua kalinya. Jadi terkait pembangunan atau peningkatan jalan desa yang menghubungkan Kolongan dan Jalan Poros, itu kita ketahui bersama bahwa di Kolongan sana itu banyak potensi-potensi, terutama batu. Jadi kita berkaca di kampung-kampung sebelah seperti di kampung Kuala dan seterusnya sampai Kawan di sana, cara hidup masyarakat di sana jelas sangat berbeda dengan kita di sini. Jujur saja, karena dengan adanya lahan usaha mereka itu, jadi mereka tidak terlalu kata kasarnya pusing untuk cari uang. Dan di alangkah bagusnya potensi yang ada di kawasan sana itu bisa kita kembangkan. Jadi inilah menjadi PR kita semua. Mudah-mudahan saya terpilih nanti, bantu saya beri solusi bagaimana caranya kita bisa teruskan jalan sampai di kawasan sana. Entah mungkin kita kerjasama desa Lampukulah atau bagaimana. Jadi itulah harapan saya. Mudah-mudahan ke depan bisa kita realisasikan ini. Jadi yang kami maksud di desa Lampukulah itu karena di sana lebih tipis. Karena dari ujung yang dibikin Pak Erwin itu sampai di kolong sana itu tersisa kurang lebih 1 kilo. Nah, jadi mungkin dalam kesempatan ini nanti mudah-mudahan kedepannya bisa kita realisasikan. Saya kira demikian, Pak. Iya, baik. Jadi terkait dengan akses jalan Kolongan ke Kolongan. Iya, baik. Kemudian yang berikut Pak Marwan, kan ini yang dikirimkan ke kita visi misi ini di poin 3 hanya sampai F, optimalisasi BUMDes. Kemudian Bapak tadi menambahkan G, hansip, berupa peningkatan kapasitas supaya ini betul-betul diperbaiki, diketik ulang, kasih masuk itu peningkatan kapasitas hansip. Karena jangan sampai Bapak terpilih, maka itu harus disadur ulang di dalam RPJM, kemudian peningkatan kapasitas hansip ini hilang. Seperti itu. Karena tadi Bapak menambahkan ini peningkatan kapasitas hansip. Ya. Iya. Saya kira itu saja terkait dengan nomor urut 2 ini. Ya, baik Pak Anis. Jadi intinya kalau nomor urut 2 tadi sudah dijelaskan supaya visi-visi ini ditambahkan akan saya sampaikan tadi yang baru tertera di ini, karena tadi saya sampaikan di laporan dokumen ini akan kami arsipkan dan kami berikan ke Badan Pemusatan Desa. Selanjutnya kami persilakan Pak Anis untuk melakukan penajaman terhadap calon nomor urut 3. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pada calon nomor urut 3, Pak Sanibudin. Bapak sebagai incumbent, tentunya kemarin ini atau sampai hari ini mungkin Bapak hanya cuti. Ya, Bapak menjalankan roda pemerintahan sangat paham, atau Bapak sudah melakukan terobosan-terobosan. Nah, di sini di visi terwujudnya masyarakat Mata Lampukulah yang aman, maju, aman, adil dan sejahtera, berbudaya serta mampu berdaya saing yang berpijak pada iman dan takwa. Nah, kebetulan saya pendamping Pak, sangat paham betul terkait kondisi Morana Utara. Di Mata Lampukulah ini, kalau menurut pantauan kami dan catatan kami adalah desa yang paling terbawa tingkat ekonomi, fasilitas. Itu yang perlu kita sadari. Seluruh masyarakat, artinya bukan berarti kita termiskin, tidak. Karena catatan di indeks desa membangun itu sudah menunjukkan perbaikan-perbaikan
dengan bukti bahwa status desa itu naik seperti itu. Yang paling menarik adalah bagaimana cara masyarakat ini diciptakan sehingga dia berdaya saing. Karena kalau masyarakat berdaya saing dari segi ekonomi atau dari kehidupannya, maka daya beli masyarakat terhadap ekonominya itu akan muncul di situ, sehingga dia pasti ya statusnya dia maju, aman, adil dan sejahtera sesuai dengan visi Bapak ini. Nah, itu dia yang menjadi yang menjadi titik kritis kita di mata Lamengkula. Kata berdaya saing ini Pak terhadap masyarakatnya Bapak. Silakan. Terima kasih. Ini menyangkut masalah bersaing. Ini masalah baik di pertanian, kesehatan maupun inspiratif lainnya, sehingga kami beberapa tahun selama dari 2014 sampai 2020 ini kami berusaha bagaimana memberikan bantuan di masyarakat sehingga bisa berdaya saing, seperti pembangunan jalan, pembangunan rumah layak tidak kuning, kemudian di segi kesehatan tentunya kita telah mengadakan daripada penurunan stunting dari kemarin di 2021. Alhamdulillah Mata Lamengkula sudah mendapat piagam dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kalimantan Selatan dalam rangka mengantisipasi daripada stunting. Ini sebab bagian dari daya bersaing di desa-desa lain, sehingga alhamdulillah juga setiap yang saya usulkan tahun ini sudah rampung semua, seperti rapat jalan, kemudian tiang masih lorong sudah tinggal pasang. Itu adalah upaya kami pemerintah desa agar desa ini bisa berdaya saing seperti desa-desa lainnya. Saya kira demikian. Ya baik, itulah tadi beberapa cara yang diciptakan supaya masyarakat itu bisa berdaya saing. Kami kembalikan kepada Pak Eris untuk kembali. Iya baik, itu berdaya saing dari segi kesehatan ya. Iya, berdaya saing dari kesehatan. Tetapi lagi-lagi saya ingin mendengarkan Bapak memaparkan terkait dengan berdaya saing dari segi ekonomi masyarakat. Tentunya di situ ada BUMDes. Apa kabar BUMDes yang kita hari ini? Apakah Bapak ketika terpilih ulang, ya, apakah masih akan diperbaiki BUMDesnya kemudian, karena di situ juga menciptakan nanti PAD, pendapatan asli desa. Ya karena kita tahu bahwa di Mata Lamengkula ini ya terkait dengan BUMDes ini belum begitu optimal. Ya saya ingin mendengarkan terkait dengan BUMDes dan pendapatan asli desa yang ada korelasinya dengan berdaya saing. Ya. Terima kasih. Memang dari kemarin saya sudah artinya simpan dalam hati bahwa ketika nanti saya diberikan amanah dan kepercayaan kembali kepada masyarakat, tentunya salah satu doa itu harus punya PAD untuk kita bersampai segi ekonomi. Jadi insya Allah di tahun 2024 jika saya diberi amanah kembali, maka otomatis saya harus tingkatkan daripada pendapatan BUMDes yang selama ini sudah berjalan tapi belum maksimal. Ya, saya kira begitu. Ya baik, saya kira cukup ya Pak Eris. Ya cukup. Ya cukup. Selanjutnya kami persilakan Pak Eris untuk
melakukan penajaman terhadap visi-misi calon nomor urut 1. Dan persilakan. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di calon kepala desa urut 1. Ya, mungkin saya langsung saja Pak, terkait dengan visi mewujudkan desa Matalamu Pula sebagai desa berkembang. Nah ini yang menarik juga. Bapak perlu tahu bahwa tahun 2023 ini, dari 2022 sampai 2023 ini status desa untuk Matalamu Pula itu berkembang. Artinya jika ini yang Bapak inginkan tahun depan, maka memang sudah start berkembang kita. Artinya harusnya Bapak mengatakan sini desa maju atau mandiri lah. Nah ini lebih hebat kalau Bapak menuliskan desa mandiri, karena di masa pemerintahan sekarang ini sudah berkembang. Sudah 2 tahun kita berkembang. Ini menurut indeks desa membangun. Ini hasil pengukuran real yang ada di desa. Nah ini yang terkait ini, mungkin apakah bisa Bapak jelaskan kemudian atau adakan perbaikan nanti, karena tidak mungkin Bapak mencantumkan ketika Bapak insya Allah terpilih mencantumkan desa berkembang sementara kita sudah sementara berkembang sekarang. Ya itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kiat-kiat apa saja Pak terkait dengan partisipasi masyarakat di Matalamu Pula ini, kemudian peningkatan ekonomi ya, karena sama saja di calon nomor 2 dan 3 ini ya terkait dengan partisipasi masyarakat, ekonominya, supaya daya saingnya atau masyarakat ini bisa dari segi ekonominya ini bisa mengangkat derajatnya di ekonomi, karena ini untuk meningkatkan status desanya kita perlukan itu Pak, kiat-kiat seperti itu. Mungkin ada yang Bapak lebih brilian lagi daripada calon-calon lain. Silakan Pak. Ya, harus berdiri. Terima kasih yang kedua kalinya barangkali terkait yang saya cantumkan di sini membutuhkan desa Matalamu Pula sebagai desa berkembang, karena dulu saya masih pengajar di desa. Sebenarnya saat itu saya sangat malu, karena di desa-desa lain itu memang sudah berkembang. Di Matalamu Pula ini masih tertinggal. Jadi dengan cara apa saja, tidak banyak barangkali saya bilang mau mencuri sejahtera masyarakat ini. Tapi kalau yang ada di pikiranku itu tadi yang saya katakan, karena sekarang itu tinggal masyarakat bagaimana maunya dia. Kalau memang masih mau mempertahankan yang berkembang tidak mau mandiri, ya oke saja. Tapi kalau memang dia mau mandiri, tentu kita harus banting tulang dalam hal ini, karena tadi ini teman di nomor 2 ini tadi sudah mengatakan di Kolong sana hanya objek. Pengolahan batu sebenarnya di sini ada, hanya tersembunyi. Kenapa saya bilang tersembunyi? Karena jauh di atas. Jadi saya berpikir supaya berkembang ini, karena di sini saya pikir tidak ada nelayan, petani melulu. Hanya saya minta maaf kepada masyarakat jika terpilih saya sebagai kepala desa, mudah-mudahan Bapak setuju. Saya jalan duluan. Saya masih siap untuk membuka lahan-lahan yang tidur yang belum terolah sampai sekarang. Saya yakin Matalamu Pula ini
kalau kita setuju masih bisa hidup dengan baik, sekalipun itu lahan kita cukup terbatas. Batasnya kenapa? Karena ada yang luas, ada yang tidak. Hanya kalau kita sabar untuk mengelola itu. Karena saya ingat waktu studi banding di Malang, di sana ada istilah tanah beko, disewa di tanah. Kok kenapa jasa sejahtera hidupnya orang di sana? Kenapa kita tidak? Ya itulah saya berani mencantumkan seperti ini. Yang sudah berkembang sekarang, tapi yang inginnya saya mandiri sesuai apa yang dianjurkan ada Pak Tentijang. Itu salah satu keinginan saya, karena betul saya bandingkan dari Lamukula sampai Wawat, kita bisa lihat secara nyata semua bagus, apa yang dia mau mereka ada. Tapi di mata Lamukula ini, ya mohon diproseskan yang sudah tangkap. Terus masih ada satu pertanyaan lagi. ya. Pertanyaan kedua tadi saya lupa Pertanyaan kedua, kira-kira apa saja yang Bapak akan lakukan terkait dengan partisipasi masyarakat maupun peningkatan ekonomi? Kalau itu saya tidak bisa lepas dari apa yang saya paparkan, karena itu sudah kebiasaan saya. Boleh dibilang hari kalau orang kantoran terus setiap waktu masuk kantor, tapi saya orang tani, saya harus masuk kebun. Iya, seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, saya kira itu jawaban dari nomor 1. Kami kembali kepada Pak Dewas untuk memberikan tanggapan Pak. Iya, baik. Itu dia, artinya untuk keseluruhan keinginan kami panelis, karena sekarang kondisi status desa kita sudah berkembang, alangkah baiknya memang bahwa kita harus kita tidak stagnan lagi di berkembang, tetapi kita harus usahakan maju, bahkan kalau bisa kita mandiri dengan kiat-kiat bagaimana caranya meningkatkan sisi ekonomi masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat. Karena di sini saya lihat juga terkait dengan partisipasi masyarakat itu mau dibilang juga tinggi tidak, mau dibilang juga rendah tidak juga. Ya artinya ini semakin ditingkatkan karena partisipasi masyarakat ini di semua lini sebenarnya, baik di pemberdayaan, pembangunan, kemudian di pemerintahan, seperti itu. Jadi harapan kami selaku panelis, mudah-mudahan ini bisa diingat kepada seluruh calon. Jika siapapun terpilih, maka yang pertama itu bagaimana caranya kita betul-betul memperhatikan terkait dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat, kemudian bagaimana daya beli masyarakat, kemudian bagaimana di pemerintahan kita supaya ada pendapatan asli desa, itu yang paling terpenting. Kemudian yang paling terakhir adalah selain daripada kita mengharap ADD, dana desa yang sedikit lagi ini kita tidak tahu apakah masih ada di 2024 atau sudah tidak ada, maka kita harus pandai-pandai untuk melakukan kita punya kemampuan manajerial sebagai kepala desa untuk melobi pihak-pihak ketiga dan pihak-pihak lainnya. Karena di APBDes itu, saya ingin ingatkan lagi ya sedikit, di APBDes itu penganggaran bukan saja ADD, bukan saja dana desa, tetapi ada pihak ketiga. Itu ya Bapak sendiri yang harus pandai di situ. Kalau Bapak tidak pandai di situ, maka Bapak yang bisa ya Bapak nikmati atau bisa garap hanya ADD saja. Dana desa belum tentu ada. ADD, kemudian ADD ini ya paling gaji aparat. Untuk pakai pemberdayaan maupun pembangunan tidak bisa lagi. Karena ADD kita hanya berapa saja? 300 juta paling atau 200 lebih.
Jadi itu saya ingin berpesan terkait dengan pihak ketiga ini, menarik tadi ini sudah ada bahwa sudah siap kalau masing-masing calon ini ya sudah siap untuk melakukan seperti itu. Arahnya seperti itu, pembangunan untuk pihak ketiga. Ya dari kami panelis pendamping desa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk panelis dan panelis. Ya, terima kasih Pak Anies. Selanjutnya kita beralih pada panelis yang ketiga, Bapak Muhammad Esko. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten. Kami persilakan untuk melakukan penajaman visi misi calon. Kita mulai dari nomor 23. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Camat Muhammad Utara, Bapak Sekcam Muhammad Utara beserta jajarannya, para kepala seksi yang sempat hari malam ini. Yang saya hormati saudara saya Adi Tegri Langkah, ini merupakan saudara saya di 5 tahun yang lalu kita sama-sama terangkat di pendamping desa, dan salah satunya yang saya dampingi adalah desa Mata Laubula. Yang saya hormati para panitia yang sudah bersemangat melaksanakan tahapan PKRS ini. Saya berdoa semoga tahapan ini senantiasa sukses dalam pelaksanaannya. Yang saya hormati yang mewakili Kapolsek Moang Utara, yang mewakili dan Ramil Moang Utara atau dan Pos Moang Utara, serta sahabat-sahabat saya yang ada di depan yang merupakan peserta Pilkades tahun 2023, serta tak lupa pula saya sapa Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama izinkan saya hadir di tengah-tengah tahapan ini bukan kapasitas saya sebagai Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan, tapi tentunya saya hadir di tempat ini adalah sebagai tokoh pemerhati desa, karena memang saya berlatar belakang meningkatkan kesejahteraan dan lembaga. Yang kita salurkan selain dari ketika nanti ada anggaran DD, itulah tadi saya berupaya mudah-mudahan di tahun depan bisa ada adik-adik yang masalah kurang melalui BUMDes, itu nantinya kita akan kursikan di situ. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, itu tadi jawaban dari calon nomor 3. Dan kembalikan kepada Pak Anies untuk menanggapi balik. Ya, terima kasih. Kami komentar kami Pak, mohon maaf di bagian Bapak tadi menjawab bahwa ketika ada PA di bagian BUMDes, Bapak akan alokasikan untuk peningkatan melalui laporan. Pengalaman Pak, desa-desa lain ini belum ada. Ya, belum ada sampai hari ini. Sekarang Bapak, bagaimana Bapak atur itu PA di BUMDes itu sehingga bisa meyakinkan bahwa untuk ada untuk berapa sih? Ya, silakan. Memberikan penjelasan kembali bagaimana mengaturnya Pak dari BUMDes. Sesuai hasil daripada pengelolaan BUMDes, ketika ada hasil sudah itu yang kita akan bagi daripada untuk kesejahteraan aparat selama ini PPD dan lembaga yang ada. Ya baik Pak, terima kasih. Kami rasa cukup untuk calon nomor 3. Kami pindah di calon nomor 2 yang
hukum Bapak ditetapkan sebagai calon kepala desa, maka Bapak menyatakan mundur dari BPD. Sekarang saya mau tanya, apa motifnya saudara maju mencalon sebagai kepala desa untuk masa jabatan yang pertama. Yang kedua, edisi bagian nomor 1 huruf B, penatausahaan dan tertib administrasi desa. Saya ingin minta disebutkan jenis-jenis administrasi desa. Yang ketiga, divisi bagian nomor 2 huruf B, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pemerintahan seperti rehab balai desa. Kalau saya lihat balai desa saat ini, ya sudah ada mendingan bagus, sudah di TL, sudah di jet, dan lain-lain. Sekarang saya mau tanya Pak, apa yang udah rehab? Ya, kami kembalikan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya langsung saja. Ini menarik sebenarnya. Yang nomor 1 sudah mantap, sementara yang di sebelah kiri saya nomor 3 petahana yang sekarang, sementara saya ini baru masuk, bukan terpilih. Jadi motivasi saya sehingga saya maju di pilkades ini simpel sebenarnya, hanya untuk mengabdikan diri untuk desa dan seluruh segenap masyarakat desa Matramanggula. Terus yang selanjutnya mana ini? Di poin pertama di nomor 1 di poin kedua tadi. Kami ulang, misi nomor 1 huruf B. Oh ya, terima kasih. Ya, kami minta disebutkan jenis-jenis administrasi desa. Jadi yang saya paham penatausahaan dan tertib administrasi itu ada beberapa seperti buku tamu, protokolen rapat, daftar hadir rapat, terus buku penduduk, buku tangan, buku keuangan, buku agenda surat masuk dan keluar, dan buku-buku lainnya. Terus yang selanjutnya Visi yang kedua nanti. Oh ya, terima kasih. Jadi untuk perehab balai ini, kalau untuk saya pribadi, karena di bawah sudah bagus, di tengah sudah bagus, insya Allah di atas yang perlu kita perhatikan. Terima kasih. Ya, baik. Itulah jawaban dari calon nomor 2 dan kembalikan kepada Pak Agus. Ya, terima kasih, kami tidak cukup, kami kembalikan. Cukup. Ya, baik. Saya kira dari 4 panelis sudah menyelesaikan tugasnya. Kita berikan dulu aplaus untuk panelis yang pertama. Ya, sebagai kelanjutan dari penyampaian visi ini, maka selanjutnya Kemudian masih ada yang berikutnya. Kemudian KWH kemarin saya realisasikan kurang lebih 50 KK. Kemudian apa namanya, pembuangan air limbah itu masih ada yang belum tuntas, sehingga itulah nantinya ketika saya dipercayakan oleh masyarakat yang akan saya lanjutkan daripada program yang belum saya laksanakan. untuk menyampaikan closing statement ya kepada masing-masing calon atau mempromosikan diri ya kepada masing-masing calon untuk kepada masyarakat. Ya, kami batasi ya waktunya sampai maksimal 2,5 menit. Kami mulai dari nomor 1 untuk memberikan pernyataan terakhir atau closing statement penutup. Kampanye. Ya. Terima kasih banyak yang telah kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena saya lahirnya
tidak mungkin tidak tahu saya. Pasti pada tanggal 24 pilih nomor 1. Itu adalah. Selanjutnya kesempatan yang sama kami berikan untuk calon nomor 2. Terima kasih, ini sahur berdiri juga, tidak bisa berusaha. Ya, kita relax saja, jangan tegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi untuk memberikan visi dan misi saya tadi yang di atas, yang saya sampaikan tadi serta untuk memberikan pengabdian diri saya kepada desa dan masyarakat desa Mataram Gula khususnya, maka saya sangat mengharap doa dan dukungannya. Kalau di kontes KDI itu ada apa namanya itu ketigrek, tapi di sini tidak ada. Di sini yaitu segenap keluarga dan masyarakat desa Mataram Gula, saya mohon dukungan kepada saya dengan cara mencoblos nomor 2 di tanggal 24. Mudah-mudahan kita berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami berikan kesempatan yang sama untuk calon nomor 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Toto kan nasi naruto. Toto kasih buka kopi. Apakah itu dikurangi? Kemudian apakah sebelum dan sesudah saya jadi kepala desa sudah terima Bapak Ibu? Apakah tidak begitu? Daripada selama ini kamu, apakah begitu bawah itu? Nah, kemudian apakah selama ini terganggu hadir, kemudian bahkan nyawanya terjajan? Kemudian saya sampaikan kepada keluarga, kalau semua berdua jangan pilih saya ingatkan, karena kita pilih supaya ini nomor gula